Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-34. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah kepada Sikem yang telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil. Biarkanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untukmu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada anak kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami." Nah, Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini kita akan berbicara mengenai Dina dan Sikem. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya dulu masih di Kalimantan, Bapak Ibu Saudara, saya pernah memiliki seorang teman yang diperlakukan dengan tidak baik begitu oleh pasangannya begitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang tua dari teman saya ini merasa tidak terima dan berusaha menuntut keadilan ke polisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang demikian juga kalau kita bayangkan, tetapi jangan sampai terjadi kalau kita bayangkan ada entah itu kerabat kita, rekan kita, terjadi hal yang dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara dilecehkan. Pasti kita juga akan merasa marah, kita akan merasa kesal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat bagaimana dari kisah Dina dan Sikem ini. Di sini firman Tuhan kita bisa belajar bahwa yang pertama, di sini bahwa kita perlu menjaga bagaimana pentingnya kita menjaga diri dari pergaulan. Sebagai anak muda penting sekali untuk menjaga diri di dalam pergaulan. Karena Bapak Ibu Saudara, tidak jarang tragedi kehidupan itu terjadi karena kita sendiri. Kita tidak membatasi diri dari pergaulan yang salah. Saya pernah membaca sebuah istilah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sekarang adalah bagaimana kita bergaul dengan siapa itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan kasus yang menimpa si Dina ini Bapak Ibu Saudara. Suka tidak suka, harus kita akui bahwa ini berawal dari kesalahan pergaulan yang melampaui batas. Nah, tidak banyak yang bisa kita harapkan Bapak Ibu Saudara dari masyarakat yang bahkan kita tidak kenal, atau mungkin bahkan yang bisa dikatakan tidak takut akan Tuhan.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Perlu bagi setiap kita untuk belajar membatasi diri. Perlu bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah pentingnya untuk mengendalikan hawa nafsu, amarah dan juga kekecewaan. Nah, ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara sangat berpotensi memiliki sifat yang cenderung destruktif. Kalau tidak bisa dikontrol dengan baik akan menimbulkan hal yang sangat mengerikan. Kalau kita lihat Sikem Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, menggambarkan bagaimana hawa nafsu seorang muda yang bisa dikatakan tidak terkendali. Bukan yang dilakukannya itu bukan hanya menghancurkan Dina, tetapi juga seluruh kota Sikem. Begitupun kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dengan Simeon dan Lewi. Akhirnya ada kemarahan dan kekecewaan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya membuat mereka itu membantai seluruh penduduk kota di Sikem. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari tindakan mereka yang awalnya berniat untuk membela keadilan, akhirnya menjadi tindakan yang justru melakukan kejahatan yang mengerikan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, kita mengendalikan amarah, dan juga kita mengendalikan kekecewaan kita. Dan juga yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyikapi ketidakadilan yang ada. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, setelah Yakub tahu, yang terjadi apa? Yang ia lakukan hanyalah ia hanya terdiam. Bisa jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu Saudara. Bisa saja pada saat itu Yakub itu merasa nggak tahu harus ngapain, belum menemukan solusi untuk menyikapinya. Kalau menjadi Yakub, pasti kita tahu, pasti ada rasa marah di dalam dirinya, pasti ada rasa kecewa dalam dirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yakub yang pada saat itu adalah sebagai pendatang, dengan jumlahnya yang bisa dikatakan sebagai minoritas dibandingkan suku-suku asli, ia perlu berhati-hati di dalam bertindak. Kalau sampai pada saat itu Yakub salah merespon, maka ada konsekuensi yang harus ia tanggung. Maka pasti ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Nah, dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di saat Yakub hanya terdiam, kita juga bisa melihat Simeon dan Lewi yang bertindak melampaui batas. Sehingga melalui di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana pentingnya kita berdiri melawan ketidakadilan dan hinaan dari yang datangnya dari mana saja. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyikapinya dengan mencerminkan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan dengan melampiaskan hawa nafsu dan kemarahan kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, sebagai anak muda, penting bagi setiap kita untuk menjaga diri dari pergaulan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah, kita penting untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan amarah dan juga kekecewaan kita. Dan juga yang terakhir, kita dapat bersama-sama belajar, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa begitu penting bagaimana kita menyikapi ketidakadilan secara bijak sesuai dengan hikmat Allah. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kepada setiap kami. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kami sebagai umat Tuhan, kami bagaimana harus menjaga pergaulan kami. Dan juga Bapa, kami diingatkan untuk bagaimana kami mengontrol diri kami. Kami memohon hikmat yang daripadamu ketika kami mengalami persoalan. Bagaimana kami mengandalkan Engkau di dalam setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami alami. Dan biarlah setiap kami ketika kami mengalami pergumulan, kami dapat menyikapinya sesuai dengan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.